Kami ajak Anda kembali untuk bergabung dengan rekan kami, Eko. Selamat malam, Eko. Bisa Anda sampaikan kembali apa informasi terkini yang bisa Anda sampaikan di sana? Ya, Tega. Saat ini saya akan mengupdate kondisi cuaca di wilayah Bogor, terutama di wilayah kota. Saat ini kondisi sudah mulai gerimis kembali dan curah hujan memang tidak bisa diterka sama sekali karena memang tadi sempat reda sebelumnya saat saya melaporkan awal kondisi cukup cerah langit, namun dalam hitungan menit saat ini kondisi sudah mulai gerimis kembali dan tentunya wilayah lain termasuk Bendung Katulampa sendiri juga sepertinya sudah diguyur gerimis yang sama. Namun saya mencoba mengupdate kondisi terkini Bendung Katulampa untuk tinggi muka airnya untuk pukul 24 tadi berada di ketinggian 1 cm atau dengan status siaga 3 dan kurang lebih debitnya sebanyak 138.129 liter per detik. Artinya kondisi ini masih tidak terlalu berubah cukup signifikan dibanding dengan kondisi pada tadi sore, hanya turun sekitar 50 sampai 40 cm. Dan berdasarkan informasi dari petugas Bendung Katulampa bahwa air akan tiba di Muara atau di wilayah Jakarta kurang lebih pada pukul 4 atau 5 pagi nanti. Dan diimbau bagi warga agar tetap bersiaga dan berwaspada apabila memang terjadi luapan yang datang secara tiba-tiba. Dan itu akan bisa lebih cepat datangnya apabila wilayah Depok dan Jakarta itu diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Jadi sekali lagi diimbau agar warga yang berada di Sungai Ciliwung tetap waspada dan tentunya bersiaga. Itu, sehingga. Baik, Eko, tahan dulu laporan Anda. Dan pemirsa, kita akan beralih ke rekan kami selanjutnya, ada Usep di sana. Usep, seperti apa perkembangan terbaru dari sana? Kira-kira berapa rumah yang terkena akibat dari peristiwa ini? Di mana juga kami dengar ada tambak ikan yang diterjang banjir malam ini. Ya, Peta Jega dan juga pemirsa dapat kami kabarkan kembali bahwa seperti yang tadi saya sampaikan di kawasan Ciseeng ya, Kabupaten Bogor itu ada puluhan hektar tambak ikan yang dimana tadi pada sore hari terjadi peningkatan debit air sehingga warga yang terutama di sentra tambak ikan itu di kawasan Ciseeng, baik itu ikan konsumsi maupun ikan air tawar ya, atau juga ada ikan hias di kawasan tersebut itu porak-poranda begitu, sehingga ada yang memang hilang dan kemudian kalau yang dalam tidak terlalu banyak hilangnya, tapi lebih banyak mereka yang terbawa oleh arus air banjir itu yang lintasan, tetapi juga ada yang memang sudah sama sekali hilang. Kami tidak bisa mengabarkan karena memang gambar-gambar yang kami sampaikan belum sempat kami kirimkan tadi, karena memang kondisi cuaca yang hujan terus-menerus saat ini pun ini sudah mulai turun kembali baik di kota Bogor maupun di kawasan Kabupaten Bogor. Dan terjadi juga tadi di kawasan Ciamas tapi tidak terlalu besar, hanya lintasan saja. Dan juga di Lewi Sadeng tadi seperti disampaikan ada tempat penjualan buah di mana ada longsoran yang terjadi di salah satu lokasi tempat makan. Dan ini mengakibatkan ada 2 orang luka, tapi tidak cukup serius, hanya di bagian kaki saja. Dan juga sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat, tapi tidak terlalu serius. Sementara untuk kawasan di Megabendung tadi disampaikan ada 2 orang yang memang tertimpa longsor, santri ya, ada santri. 1 orang sudah ditemukan, sementara 1 lagi tengah dilakukan proses pencarian oleh BPBD, dibantu oleh BPBD Kabupaten Bogor, ada Satpol PP, kemudian juga ada Damkar, dan juga ada tentu saja dari kepolisian dan juga dari TNI, dari Kodim 0621 Kabupaten Bogor.
Sementara demikian, Zega, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Usep mengabarkan langsung dari Bogor. Ya pemirsa, kami juga akan ajak Anda untuk memperbaharui informasi. Kita akan tergabung dengan Bapak Andi Sudirman yang merupakan penjaga pintu air Bendungan Katulampa. Selamat malam Pak Andi Sudirman. Bisa Anda sampaikan bagaimana kondisi terkini di Bendungan Katulampa saat ini? Sampai saat ini tinggi muka air di Bendung Katulampa masih bertahan pada level siaga 3, masih 100 cm, dengan debit kurang lebih 130.000 liter per detik, masih bertahan, masih siaga 3. Baik, dengan status saat ini siaga 3, Pak Andi, apa himbauan untuk warga Jakarta? Harapan kami warga yang di hilir tetap waspada dari siaga. Menjelang tadi puncak di Bendung Katulampa mencapai siaga 3 150 cm, mengarah ke kawasan hilir kurang lebih 12 jam akan nyampe ke kawasan Kampung Melayu, Bidara Cina, Keramat Jati, Manggarai dan sekitarnya. Ini harus kita waspadai. Baik, Pak Andi, apakah mungkin juga pemerintah ini sudah mengeluarkan imbauan ataupun alarm dini terkait dengan aliran dari Katulampa, yang mana juga statusnya ini sudah siaga 3 malam ini? Ya, kami sudah koordinasi dengan pemerintah Kota Bogor, Depok, dan DKI Jakarta melalui Dinas SDA DKI Jakarta, oleh Kementerian dari PBWS Ciliwung Cisadane, dan kita sudah laporkan ke Dinas SDA Provinsi Jawa Barat bahwa tinggi muka air di Katulampa mencapai 150 cm tadi jam 19 kita bertahan dan cenderung menurun pada malam ini kembali ke 100 cm siaga 3. Baik, Pak Andi, jikalau memang cuaca ini makin memburuk begitu kondisinya, apakah ini bisa berpotensi status dari Bendungan Katulampa akan meningkat? Apabila hujan kembali di kawasan hulu atau puncak, bisa kemungkinan terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi hujan di kawasan Cisarua, Megabendung, dan Ciawi. Yang notabene 13 anak sungai apabila hujan seperti sore tadi, kemungkinan akan bertambah debit di Bendung Katulampa. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, kita monitor kawasan puncak udah mulai mendung merata sampai Katulampa, sampai Kota Bogor. Baik. Baik, terima kasih Pak Andi Sudirman atas informasinya. Selamat malam. Malam. Dan pemirsa, itu dia tadi beberapa informasi yang disampaikan oleh rekan kami di lapangan, dan juga saat ini di Bendungan Katulampa sudah mencapai siaga 3, di mana juga pihak pemerintah dari Bogor pun sudah memberikan himbauan kepada masyarakat, dan jikalau nanti kondisinya semakin memburuk, maka ini bisa jadi potensi dari air dari Bendungan Katulampa bisa meningkat.